pada 3 pribadi ada bersama-sama dengan kami di muka bumi ini. Pak Yahweh Suama Elohim, Bapa Surgawi, Pak Eman Lahagu 2, Salam Elohim pada Tuhan Yesus Kristus, Alfa dan Omega, King of the Kings, Pangeran Ilahi, Aditya Nugrahanto, Salam Elohim pada mempelainya yang cantik mempesona, Ibu Fei yang adalah Roh Kudus itu sendiri, Roh Sukacita, Roh yang berseru-seru di padang gurun, dan Ratu Adil. Salam Elohim pada saudara-saudaraku yang sedang menonton saat ini. Kita bertemu kembali di dalam suara kebenaran, firman, dan pujian. Tapi sebelumnya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu datang ke hadirat yang kudus saat ini Bapa. Ucap syukur, terima kasih Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai, memberkati kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Layakan hamba-Mu akan menyuarakan suara kebenaran, firman, dan pujian. Ini doa hamba-Mu Tuhan, doa syukur yang hamba menaikkan ke hadirat yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan bermohon pada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Sebelum saya masuk di dalam firman Tuhan yang singkat, tapi saya akan memuji satu pujian yang berkata, Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita ke dunia, kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Saya akan baca satu firman Tuhan yang berkata demikian. Dari Yesaya pasal 6 ayatnya yang ke-8 yang berkata demikian. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita Tuhan mengutus kita anak-anaknya ke dalam dunia untuk menyuarakan suara kebenarannya, memberitakan firman Tuhan yang benar. Dan pada anak-anak yang dipakai Tuhan untuk menyuarakan suara kebenaran, janganlah kita menolak tugas yang diberikan pada kita, tugas apapun di waktu situasi kondisi apapun. Kalau memang Tuhan sudah memerintahkan pada kita anak-anaknya untuk menyuarakan suara kebenaran, bersaksi, kita harus melakukan. Jangan kita menunda-nunda dan jangan terlalu banyak alasan, karena kebanyakan anak-anak Tuhan memakai alasan yang tidak masuk di akal. Sedangkan mereka mau disebut anak-anak Tuhan tapi tidak mau melakukan pekerjaan Tuhan. Itu yang terjadi di saat sekarang. Seperti apa yang saya sudah lakukan selama hampir 40 tahun melayani pekerjaan Tuhan. Saya tidak pernah menolak melakukan tugas dan tanggung jawab yang diberikan pada saya. Di waktu susah, suka, duka, di waktu cuaca yang baik, cuaca tidak baik, tetap kita harus melayani. Jangan kita terlalu banyak berdalih. Dalam firman Tuhan mengatakan terlalu banyak berdalih, banyak alasan. Ya, yang kita harus melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai hambanya, sebagai pekerja-pekerja Tuhan, untuk melayani tugas menyuarakan suara kebenaran, terlebih di akhir zaman ini. Kita harus menyuarakan suara kebenaran. Jangan putus-putusnya Bapak Ibu, karena suara kebenaran sekarang ditolak ya. Mereka banyak menolak, tidak percaya bahwa Tuhan sudah ada di muka bumi bersama-sama dengan umat manusia, dengan tanda-tanda bencana di mana-mana.
tapi hanya sebagian orang yang mempercaya bahwa Tuhan Yesus sudah ada di muka bumi dengan memakai tubuh seorang anak muda yang bernama Pangeran Aditya Nugrahanto, yaitu Alfa dan Omega. Sekali lagi Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk menyuarakan suara kebenaran. Mari kita bersaksi, mari kita bersaksi. Jangan kita malas menyuarakan suara kebenaran, karena akhir-akhir ini sudah banyak yang malas, sudah tidak mau lagi menyaksikan suara kebenaran. Tidak tahu kenapa, saya juga tidak tahu. Ya, tapi kita jangan putus asa, kita jangan takut untuk bersaksi suara Tuhan. Karena kita dipakai, kita diutus ke dalam dunia ini untuk menyuarakan suara kebenaran. Sehingga manusia-manusia yang tidak mengenal Tuhan, mereka mencari Tuhan, menyembah Dia dengan roh dan kebenaran dan menjadi pelaku-pelaku firman. Dan sekali lagi, bertobatlah sungguh-sungguh, kerajaan surga sudah ada di bumi. Dengan tanda-tanda apa? Bencana di mana-mana. Sekarang ya, kita lihat bencana di mana-mana, banjir bandang, gempa bumi, api, banyak macam dunia ini dihukum kalau manusia tidak bertobat. Sekali lagi, saya imbau pada saudaraku, bertobatlah, cari Tuhan dan sembahlah Dia dengan roh dan kebenaran, dan jadilah pelaku firman yang baik dan benar. Jangan hanya di mulut saja kita mengatakan menyayangi Tuhan, mencintai Tuhan, tapi di hati kita melenceng. Kita mendua hati untuk Tuhan. Sekali lagi, bertobat sungguh-sungguh, kerajaan surga sudah ada di bumi. Kali sebelum menutup kesaksian saat ini, saya akan memuji satu pujian lagi. Ku utus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utus kau mengabdi bagiku. Ku utus kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Ku utus kau berkorban bagiku. Ya, Tuhan mengutus kita untuk kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan, walaupun kita dicerca, dihina, dicaci, dimaki. Kita jalan terus karena Tuhan sudah lebih dulu dicaci, dimaki, dihina, bahkan dibunuh dan mati di kayu salib untuk menebus umat manusia. Maka kesaksian saya saat ini, biarlah firman Tuhan ini akan disempurnakan oleh Roh Kudus itu sendiri. Saya ini hanya manusia biasa, manusia tanah, manusia berdosa, manusia hina, yang tidak sempurna. Yang sempurna hanyalah Tuhan Yesus. Baiklah, kesaksian saya, sampai kita ketemu dalam video berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Amin.